spotnya adalah pantai-pantai lain selain Bali ini, dia sebenarnya punya potensi sebesar Bali, tapi pemerintah tuh terlalu banyak memusatkan perhatiannya ke Bali sehingga pantai-pantai ini cenderung sepi sama turis. Padahal kayak bahkan dibilang pantai yang satu ini, Pantai Ora di Maluku, di Pulau Seram, itu Maladewanya Asia katanya gitu. Dewanya Asia nih ya, Maladewa. udah ada dewanya tuh ya kan. Coba kita akan ngobrol nih bareng sama salah satu warlock di sana. Yang kemarin juga gue sempat ketemu sama mereka sama salah satunya. Serius? Iya, jadi ada tuh yang namanya Keramba Cinta di sana namanya. Itu dekat sama si Pantai Ora ini yang lagi disorot sama media asing ini. Nah, itu tuh pas kesana memang mikirnya adalah kok sepi ya, padahal ini se-eksotis itu. Bahkan gue bisa bilang tuh kayak Jurassic Park-nya Indonesia atau Asia bahkan. Asia, penasaran. Nah, coba ya kita akan ngobrol-ngobrol sama dua narasumber kita sore hari ini tentang Pantai Ora yang menjadi surga tersembunyi selain Bali. Ada Zidan Bahmid dan juga Taha Bahmid yang akan ngobrol bareng sama kita di sini di Detik Sore. Selamat sore. Selamat sore. Yes, selamat sore. Selamat sore Pak Taha dan Zidan. Ini terlihat berbeda ya background keduanya. Nggak tahu kalau Zidan nih backgroundnya CGI atau screensaver atau beneran? Ini anugerah Tuhan saja ini, anugerah Tuhan yang sedang dinikmati. Jadi beneran? Wow. Beneran ya? Coba kalau beneran nyemplung deh Zidan. Berenang sekarang juga. Jangan dong ya. Nah ini benar. Ini kemarin gue sempat kesini si Keramba Cinta ini. Persis di situ. Persis. Ini dan mereka tuh tinggal di situ katanya. Di dalam airnya? Enggak dong. Berarti mereka Patrick dan SpongeBob dong ya Bikini Bottom ya. Nah sementara Pak Taha nih juga Pak Taha nih ayah dari Zidan, tapi Pak Taha lagi nggak ada di lokasi ya Pak Taha ya. Ya, sementara saya ada di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Nah, itu gak kalah tersembunyi tuh surganya. Lagi rame juga ya. Iya, kayaknya emang sekeluarga tinggalnya di pantai-pantai eksotis di Indonesia ya. Di surga-surga tersembunyi di Indonesia ya. Ya, hidup kan harus dinikmati toh. Aduh, iya bener lagi Pak Taha. Kita di sini cari duit mulu ya. Kapan kita liburan ke sananya ya? Pengen banget ke sana lagi karena gak cukup lama sih kemarin sayangnya mengeksplorasi Pantai Ora. Tapi sebelum itu kita pengen ngobrol soal ini Pak Taha dan Zidan, soal Pantai Ora yang disorot sama media asing Straits Times gitu, soal bagaimana kita tuh mengabaikan pantai-pantai atau surga-surga tersembunyi lainnya di Indonesia dan lebih fokus ke satu tempat yang selama ini disebut overpopulation sebenarnya, overtourism. Overtourism. Jujur ketika kemarin ke Ora juga ngelihat kayak kok sepi ya. Coba deh cerita deh, mungkin dari Zidan dulu kali ya yang saat ini lagi ada di sana. Gimana dalam beberapa waktu sudah ada di sana, Zidan sendiri membandingkan Ora dan tempat-tempat lainnya di Indonesia, ngelihat Ora tuh udah ramai apa sepi apa gimana Zidan? Jadi kalau kita bilang tentang Ora, mungkin bisa dibilang Ora ini masih bisa disebut sebagai kepingan surga yang tersembunyi. Jadi masih butuh banyak perkembangan dalam promosi dan sebagainya agar Pantai Ora dan Keramba Cinta khususnya lebih dikenal di masyarakat Indonesia bahkan dunia khususnya. Jadi memang mungkin kalau dilihat potensinya tidak harusnya bisa lebih ramai dari sekarang gitu ya? Iya betul sekali. Oke. Tapi bagaimana nih persiapannya kalau misalnya nanti sudah semakin ramai? Apakah di sana sudah siap nih Kak untuk penginapannya atau misalnya infrastrukturnya, jalanannya, aksesnya menuju ke pantainya itu seperti apa kondisinya di sana Kak? Kalau untuk kesiapan dalam menerima tamu ataupun pengunjung, mungkin yang perlu lebih dipersiapkan dari pemerintah atau masyarakat adalah akses menurut saya. Karena akses untuk menuju Keramba Cinta, Pantai Ora dan sebagainya itu masih terbilang cukup sulit dijangkau dan memakan waktu yang sangat lama. Jadi mungkin kalau harapan saya untuk akses bisa lebih baik atau mungkin
mungkin bisa ada bandara seperti di Bali dan sebagainya. Itu sangat membantu. Bandara ya, di Pulau Seramnya ya ada bandara ya, harapannya ya. Ya betul. Emang aksesnya seperti apa Kak? Karena kalau ke sana tuh kita harus ke Ambon dulu. Nah dari Ambon baru habis itu kita nyebrang dulu pakai ferry selama kalau nggak salah tuh kurang lebih 2 jam ke Pulau Seramnya. Dari Pulau Seram terus habis itu menuju ke Pulau Oranye sekitar berapa lama lagi ya? 1 jam atau 2 jam kali ya? Oh jauh ya? Iya. Jadi cukup banyak sih perjalanan yang harus dilalui. Mungkin ke Pataha, Pataha Bahmit adalah pendiri dari Keramba Cinta yang sebenarnya nggak tahu ya, lebih viral duluan Keramba Cinta atau Pantai Oranye ya Pataha? Waktu itu. Kalau Pantai Ora itu memang tempat wisata dan di sana ada banyak hotel, banyak resort yang memang disiapkan untuk tamu. Dan di situ tempat sangat profesional, orientasi profit. Sedangkan kalau Keramba Cinta ini hanya rumah tinggal saya. Keramba Cinta itu bukan tempat wisata. Tapi banyak orang melihat itu sebagai spot wisata. Karena mungkin rumah saya ini agak tidak biasa. Benar. Rumah yang di luar daripada yang biasa. Jadi mungkin pandangan orang umum itu hal yang luar biasa. Jadi ini nih Keramba Cinta nih. Ini yang foto ini ya. Yang di wah, layar Bapak sekarang. rumahnya di sini Pak. Nah rumahnya di sini Ya di tengah-tengah Laut Seram. Saya mau jadi keluarga Bapak. Boleh gak Pak? Iya, jujur ketika kesana juga kemarin kayak, loh peaceful banget bisa tinggal di tengah-tengah Laut Seram itu Zidane ada di rumah itu tadi yang tadi pas bareng-bareng sama kita lagi live sekarang nih. Berarti kalau ada pengunjung itu bisa masuk aja gitu Pak ke rumah Bapak, pesan kopi gitu sekalian. Oh, nggak perlu dipesan. Keramba Cinta selalu merindukan kedatangan orang-orang terbaik. Ini rumah saya, siapapun yang datang, saya tidak melihatnya sebagai tamu, sebagai turis, tapi saya melihatnya sebagai teman, saudara, sahabat saya yang datang ke rumah saya. Jadi saya melakukan pelayanan terbaik sebagai teman dan keluarga gitu. Jadi nggak dipungut biaya juga Pak ya? Masuk ke sana ya, datang ke sana ya? Kalau Keramba Cinta saya katakan tadi itu rumah tinggal dan dalam cinta tidak boleh ada transaksi. Cinta tempatnya orang berbagi bukan bertransaksi gitu. Nah, catat tuh. Cinta tempatnya berbagi bukan bertransaksi. Jadi bukan trade ya, bukan trade off ya. Tapi begitu sekali datang ada kapasitasnya nggak Pak? Misalnya tiba-tiba yang datang 100 orang, 100-nya semua bisa masuk ke rumah. Jebol kayaknya kerambanya ya. Kalau Keramba Cinta ini, kalau keramba saja mungkin sempit ya. Tapi kalau cinta kan luas, tak terhingga kan. Benar jadi sih. apapun bisa masuk ke dalamnya. Sungguh saya pikir. Sangat filosofis. Tapi Pak Taha, sebenarnya kita penasaran, walaupun ini misalnya ini bisa diketahui bahwa Pak Taha nih nggak tahu ya kenapa kok bisa iseng banget bangun rumah di tengah laut begitu dengan modelannya kayak gini lagi. Maksudnya ini kan jauh dari akses mana-mana. Kemudian Pak Taha ini bukan orang sembarangan juga gitu, akademisi. Beliau ini akademisi, kemudian memilih jalan sulit gitu berada di membangun rumah di tengah-tengah laut. Kenapa Pak? Penasaran ya? Iya, apa yang bikin itu semua bisa kepikiran? Pertama saya pikir tujuan kita hidup itu mengejar kebahagiaan. Kesejahteraan hanya fasilitas sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya mencoba memilah antara kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi di Keramba Cinta itu mungkin kesejahteraan itu kita kurang rasakan, tapi disitulah benar-benar kita akan dapatkan kebahagiaan yang penuh cinta ya. Jadi waktu saya bangun rumah di situ, awalnya orang katakan bahwa, "Hai Taha, kamu tinggal di tempat seperti ini rasanya seperti di Nusa Kembangan." Mereka melihat pulau-pulau yang ada di situ, mereka membayangkan di selatan Jawa, kemudian melihat pantai selatan Jawa begitu ya. Sementara saya pribadi, kalau mereka melihat itu sebagai penjara Nusa Kembangan, itu artinya otak mereka kriminal mungkin ya. Sedangkan saya melihat itu, saya merasa diri saya itu bukan di penjara, tapi laksana. Aristotle Onassis, raja kapal dari Yunani, di pulau pribadi, Pulau Scorpion di Laut Mediterania. Kemudian saya melihat itu seperti wilayah-wilayah di Mediterania.
Jadi saya benar-benar menikmati rumah pribadi yang ada kolam ikan pribadi, dan pulau pribadi, juga kolam renang pribadi. Jadi saya pikir nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya dustakan ya Pak ya. Tapi kalau kayak gitu pajak bumi bangunannya jadi naik gak tuh Pak? Itu saya sendiri tidak ngerti itu. Saya pasrah saja. Untuk hal-hal seperti itu saya pasrah saja. Kalau saya anggap saya melakukan yang terbaik secara universal, yang normatif. Baik. Jadi saya sudah sedikit abaikan tentang aturan-aturan formal, sebab kadang-kadang aturan-aturan formal ini membingungkan gitu. Dan kadang-kadang nanti kalau terlalu kita pikirkan, jadinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi nanti. Oke. Pak Taha, ini kan sekarang lagi dibandingkan Pantai Ora dengan Bali gitu. Yang disampaikan adalah harusnya Pantai Ora ini bisa dilihat lebih banyak orang lagi. Pak Taha sendiri setuju nggak sih kalau misalnya Ora ini diperbaiki begitu akses dan segala macamnya untuk bisa meningkatkan pariwisata di sana? Kemudian juga sesiap apa sih warga di sana tuh untuk bisa menerima kedatangan lebih banyak turis dan juga pariwisata yang meningkat gitu, Pak Toha sebagai warga di sana? Ya, kalau Ora ini, Kerabat Cinta ini, daerah-daerah di sini mungkin kalau kita bandingkan dengan Bali, mungkin saya rasa kurang pas ya. Lebih pas mungkin kalau kita bandingkan dengan Maladewa. Wow. Karena sama-sama terpencil. Oke. Saya lihat kalau dengan Maladewa ini saya berani untuk bandingkan ya, Ora Kerabat Cinta dengan Maladewa. Bisa kita bayangkan apa artinya Maladewa jika tidak ada bandara di sana? Betul. Ya, mungkin Maladewa akan menjadi seperti Pulau Sentinel mungkin ya. Akan menjadi tempat yang terisolir. Maladewa berkembang karena adanya bandara internasional. Ya, ada investor di situ, kemudian negara sistem yang mendukung itu, sehingga dari mana-mana merasa mudah ke Maladewa. Sedangkan Pantai Ora dan Kerabat Cinta ini itu dari Ambon yang notabene sangat dekat, itu terasa lebih jauh dibanding dari Ambon ke Jakarta gitu. Jadi tidak perlu mungkin bandara internasional sudah ada di Ambon, tapi mungkin minimal ada bandara nasional lah. Baik. Jadi dari Ora, Kerabat Cinta ini punya akses ke kota-kota di Indonesia ini. Jadi orang bisa langsung, tidak perlu seperti sekarang ini, betapa sulitnya dari Ambon untuk menuju ke Pantai Ora dan Kerabat Cinta gitu. Baik. Jadi itu yang mungkin bisa dilihat oleh pemerintah. Baik, jadi aksesnya diperbaiki ya, dipermudah. Yes, betul. Karena memang gitu ya, biasanya itu kita kalau mau wisata ke dalam negeri itu udah pesawatnya jarang ada jadwalnya, aksesnya sulit dan mungkin biayanya yang lebih mahal. Nah, aku penasaran nih mungkin ke Zidan lagi. Biasanya kalau turis atau pengunjung lokal Zidan yang ke sana, itu biasanya mereka mencari atau melakukan apa? Biasanya kan kalau ke Bali ada yang maunya surfing atau yoga. Betul. Gitu. Biasanya kalau ke sana tuh ngapain sih tujuannya? Jadi kalau Kerabat Cinta, Pantai Ora itu kalau dibandingkan dengan Bali, diibaratkan manusia tuh punya personality yang berbeda. Jadi kalau orang-orang di Bali sekarang mungkin larinya lebih ke arah bukan hanya alam, laut dan sebagainya, tetapi juga wisata seperti keramaian, wisata-wisata keramaian seperti pesta dan sebagainya. Sedangkan Ora, Kerabat Cinta di sini cenderung didatangi oleh penikmat-penikmat alam yang ingin menikmati alam dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Karena suasana di sini damai, tenang dan bisa bersahabat dengan masyarakat, cukup nyaman lah di sini kurang lebih. Oke. Itu juga tuh yang pada akhirnya jadi pertanyaan, kira-kira Ora tuh siap nggak ya dengan menerima lebih banyak kedatangan manusia gitu ke sana? Karena jujur ketika gue nyampe sana juga gue cukup senang dengan ketenangan yang ada di sana karena saking sepinya orang. Tapi in a way masyarakat sana juga pasti pengen kan lebih banyak orang di sana sehingga perekonomiannya bisa meningkat lewat pariwisata tadi gitu. Ya, kalau bilang kesiapan masyarakat,
bisa saya katakan mungkin masyarakat Maluku secara keseluruhan itu adalah salah satu masyarakat Indonesia paling ramah. Karena di sini setiap ada tamu, mungkin Kak Edo sendiri ngerasain dengan mudahnya masyarakat tuh menganggap setiap orang atau tamu itu sebagai keluarga gitu. Bahkan banyak teman-teman kayak backpacker atau solo traveler itu setiap datang ke sini pasti dapat orang tua angkat gitu, saking ramahnya orang di sini. Bisa dibilang gitu. Bisa dapat host family. Jadi mereka sangat welcome banget lah sama pendatang. Iya, bener banget. Bener banget. Kita kalau ke sana ketemu sama Zidane, dalam 5 detik langsung berasa kayak udah kenal 5 tahun. Iya gitu ya. Mau langsung tinggal di situ sih tadi aku. Nah, penasaran nih Zidane, mungkin The Takers langsung lagi riset sekarang nih untuk planning liburan akhir tahun mungkin. Waktu terbaik ke Pulau Ora kira-kira di bulan apa nih? Pantai Ora. Oh ya, Pantai Ora, sorry. Oke, kalau untuk waktu terbaik mungkin kalau kita bilang secara cuaca mungkin bulan Oktober ataupun ya September, Oktober, November itu mungkin bulan terbaik dalam segi cuaca. Tapi kalau untuk orang-orang yang bekerja dengan waktu yang terbatas ya pastinya akhir tahun. Tapi kekurangan pada akhir tahun cenderung sangat ramai di sini. Mungkin sebagian orang kurang nyaman kalau sangat ramai gitu. Tapi mungkin kalau dibilang waktu atau momen terbaik sih satu sih. Momen terbaik tuh tergantung suasana hati kita dengan siapa kita pergi, itu momen terpentingnya di situ. Iya. Nah, bisa ya The Takers gajiannya disisihkan untuk pergi nih ke Pantai Ora. Tapi ini juga kayaknya waktu terbaik deh, karena jarang tuh kayaknya di waktu musim hujan ini Maluku tuh punya langit yang biru kayak sekarang yang ada Zidane sekarang nih. Karena biasanya di sana sekalinya mendung terus gitu. Sementara ini warna langitnya biru. Lagi nggak musim hujan di sana Zidane? Iya, ini lagi cerah banget, kayak lagi mendukung banget. Iya, kebetulan bagus banget waktu Mas Edo datang kemarin tuh emang lagi cuaca lagi unpredictable banget sih emang. Iya, seperti hati orang-orang Jakarta itu ya. Iya, seperti hati orang-orang Jakarta yang datang ke sana juga sangat tidak bisa kita yang tidak pasti ini memang harus pergi ke sana supaya menemukan ketenangan jiwa. Seperti kata Pak Taha tadi ya. Betul. Pak Taha terakhir mungkin boleh dengan potensi yang ada saat ini di Ora, di Sawai gitu ya, di Maluku Utara, di Pulau Seram, sejauh mana pemerintah bisa mendorong pembangunan fasilitas pariwisata di wilayah sana untuk saat ini Pak Taha, dan potensi apa lagi yang bisa digali yang mungkin bisa jadi pertimbangan akhirnya ini mah harus ditingkatin nih gitu Pak Taha. Oke, sebelum saya sampaikan potensinya, mungkin saya bisa katakan dulu, kalau datang ke sini, terutama di Kerambat Cinta, itu kapan saja oke ya. Karena cinta itu tidak mengenal waktu, kita bisa, jadi tidak perlu direncanakan. Kita bisa berencana menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa berencanakan untuk mencintai atau dicintai oleh siapa ya. Lalu kemudian, saya sedikit luruskan, banyak orang berpikir itu dinamakan Kerambat Cinta karena bentuknya seperti hati alamnya. Nah, apakah keramba ikan bentuknya seperti ikan? Kan tidak. Enggak. Dibilang keramba ikan karena ikan yang dipelihara. Dibilang keramba lobster karena lobster yang dipelihara. Jadi tempat rumah ini dibilang Kerambat Cinta karena disinilah tempat di mana cinta yang coba saya budidayakan. Karena tidak bisa kita pungkiri saat ini cinta mengalami degradasi. Kalau dulu cinta itu benar-benar masalah rasa ya. Sekarang dia mulai bergeser ke arah rasio. Bahkan kalau anak-anak muda, lambang cinta itu sudah bukan lagi begini, tapi sudah begini. Iya, makin singkat ya, makin singkat ini. Apa ini? Kalau cinta tidak dibawa ke dalam angka-angka, maka dipastikan bahwa cinta akan kehilangan makna gitu. Ouch. Jadi indahnya cinta, saking indahnya cinta ini tidak bisa kita bawakan ke dalam angka ataupun kata-kata. Karena kata-kata untuk bisa saya menjelaskan tentang Kerambat Cinta ini, kata-kata terlalu miskin untuk bisa menjelaskan tentang cinta. Baik, sempat terputus tadi soal bagaimana harusnya yang diharapkan begitu ya dari dukungan dari pemerintah termasuk potensi tadi. Pak Taha boleh dilanjutkan? Oke, jadi kita langsung aja ke potensinya ya. Boleh. Saya pikir
daerah sekitaran Ora dan Kerambat Cinta itu sebagian besar profesi masyarakat di sana itu kerja serabutan antara petani dan nelayan. Petani di sana, petani tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh, yang mereka tidak melakukan aktivitas itu setiap hari. Itu hanya musiman. Keseharian mereka kebanyakan itu sebagai nelayan kecil. Dengan perahu kecil, jadi mereka hanya nelayan pesisir. Pendapatan dari hasil nelayan ini itu sangat minim. Sedangkan saya pikir hal ini seperti kalau di Maladewa kita lihat banyak ikan yang bermain bisa di pesisir. Kalau selama ini ikannya di pesisir itulah yang ditangkap oleh nelayan. Jika potensi pariwisata ini bisa dikembangkan, profesi masyarakat bisa beralih yang mulanya nelayan pesisir menjadi bagian daripada aktivitas pariwisata. Mungkin kesejahteraan mereka bisa naik. Dan alam, ikan-ikan, biota-biota laut yang ada di pesisir mungkin masih bisa lebih tumbuh lagi, lebih banyak lagi ikan-ikan yang bisa bermain di pesisir karena mereka tidak perlu lagi ambil ikan-ikan yang di pesisir itu. Baik, jadi kita bisa tangkap bahwa masyarakat di Sawai sendiri, di Ora sendiri juga mengharapkan adanya peningkatan fasilitas begitu ya, untuk supaya warga di sana juga bisa terbantu, terangkat ekonominya sehingga pariwisata atau gadang-gadang sebagai Maladewanya Asia itu bisa benar-benar terrealisasi. Terima kasih banyak Pak Taha dan juga Zidan atas waktunya. Semoga nanti The Tickers bisa ke sana dan menebarkan lebih banyak cinta. Benar sekali. Kerambat Cinta selalu merindukan kedatangan orang-orang terbaik. Sama Pak, kita nantikan mudah-mudahan beneran ada bandara nanti di Pulau Seram ya. Jadi kita bisa lebih dekat ke sana. Cinta dari Jakarta. Terima kasih Pak Taha, terima kasih Zidan, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.